Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, setengah orc yang menerima perintah dari Patriark bergegas menuju Cheng Jinu. Gulululu. Gulu. Tiba-tiba waktu seperti berhenti. Cheng Jinu dengan mudah bolak-balik di antara para orc yang tampaknya telah menekan tombol jeda, dan menyelesaikannya satu persatu dengan mudah. Bahkan tidak perlu mengeluarkan senjata. Satu jari sudah cukup. Di mana ujung jari Cheng Jinu bersentuhan? Apakah itu kepala, bahu, pergelangan tangan, pinggang samping atau perut orc, semuanya robek berkeping-keping. Seong Jinu, yang membunuh lebih dari 20 orc dalam sekejap, datang ke hadapan Grotal. Grotal hanya bisa menangkap bayangan Seong Jinu, yang bibirnya bergetar tak terkendali. Opo-opo? Sebelum Grotal bisa mengayunkan pedangnya, Cheng Jinu mencengkeram rahangnya. Batuk. Seong Jinu meraih kepala Grotal tanpa ragu, dan membantingnya dengan keras ke jendela koridor. Ledakan. Suara keras tadi bergema di koridor kosong. Cheng Jinu melihat ke koridor itu juga penuh dengan mayat siswa. Itu mengerikan. Tapi Cheng Jinu tidak memalingkan muka, tetapi mengingat penampilan mereka di benaknya. Mulai sekarang, dia akan kembali ke pelakunya apa yang diderita para siswa ini. Cheng Jinu memandangi Grotal lagi. Mengapa? Suaranya sedingin es 10 tahun. Mengapa kamu ingin membunuh manusia? Grotal, yang sangat memahami perbedaan kekuatan, menyerah melawan. Aku terus mengulang dalam pikiranku untuk membunuh manusia. Jawabnya dengan gemetar. Cheng Jinu bingung. Kuot, bunuh manusia? Sepertinya aku pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Namun saat itu, tanpa sadar dia mengartikan manusia sebagai pemburu. Tetapi ketika orang ini mengatakan manusia, yang dia maksud adalah semua manusia. Bagaimana dengan saya? Cheng Jinu bertanya lagi. Apakah suara itu menyuruhmu untuk membunuhku? Wajah dingin Cheng Jinu secara bertahap mendekati Grothal yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Grothal bertemu dengan pandangan Cheng Jinu, lalu dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu dan gemetar hebat. Tolong menjadi maafkan aku Squad. Adegan saat ini tidak dapat dipercaya untuk sedikitnya. Prajurit orc yang hebat bahkan melolong seperti anak kecil. Melihat monster itu menangis ketakutan, Cheng Jinu tiba-tiba merasakan hawa dingin di suatu tempat di hatinya. 039. Begitukah, 039? Aku juga bukan manusia di mata orang ini. 039. Namun, itu tidak masalah. Dia tidak peduli seperti apa tampangnya di mata Warcraft. Hal-hal ini menyakiti manusia, jadi dia harus menyingkirkannya. Grotal tampak ketakutan, suaranya bergetar. Tolong maafkan. Kalau begitu maafkan kamu. Seong Jinu mengeluarkan pedang pendek Raja Iblis dan dengan lembut memegangnya di tangan kanannya. Tapi jangan berpikir prosesnya akan mudah. Para pemburu ksatria berdiri di samping dan menyaksikan pertarungan monster. Mereka tidak bisa menahan seruan mereka. Langit. Ini. Bisakah ini disebut pertempuran tim? Setelah semut dengan mudah menangani monster-monster tersebut, mereka melahap mayat monster tersebut. Kaci-kaci. Adegan berdarah di depan mereka membuat para pemburu tercengang. Tapi jika kamu memakannya seperti itu, tidak akan ada yang tersisa. Ya, bahkan tiang ajaib. Para pemburu menghentakkan kaki dengan cemas melihat tiang ajaib yang telah ditelan ke dalam perut semut. Zheng Yilin, yang tidak tahan lagi, berlari. Melihat manusia berusaha merebut tubuh vampir itu, prajurit semut dengan marah mengayunkannya. Kuat? Kuat. Setelah tergores kaki semut, dia menjerit dan jatuh ke belakang. Celepuk. Tepat ketika dia sedang menggosok pantatnya dan bersiap untuk berdiri. Gululu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa semut itu sudah berdiri di depannya. Itu membuka mulutnya yang berdarah seolah ingin menelan kepalanya dalam satu tegukan. Pada saat ini, Bel yang tidak tahu kapan dia datang ke depan meraih bahu semut dan memutarnya. Bel juga membuka mulutnya lebar-lebar seperti semut barusan. Kemudian,
Jie 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 jie. Menghadapi lelaki kuat yang kekuatannya jauh lebih kuat dari dirinya, semut itu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dan wajahnya sedikit bergetar. Jie. Begitu Bel melepaskan bahu semut, semut itu terbang menjauh. Zheng Yilin menatap kosong pada apa yang terjadi di depan matanya. Setelah semut melarikan diri, Bel berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya. 039. Hah? 039. Zheng Yilin berdiri dengan tangan Bel dalam keadaan linglung. Terima kasih, terima kasih. Kuat. Tiba-tiba dia berhenti di tengah kalimat. Tangan Bel memancarkan cahaya biru redup. Sihir penyembuhan? Zheng Yilin tercengang. Saat cahaya biru menyentuh lengannya, lukanya langsung sembuh. Setelah memastikan lukanya benar-benar sembuh, Bel kembali berteriak pada semut. Melihat punggung Bel, Zheng Yilin mulai berbicara sendiri. Mengapa sihir penyembuhannya lebih kuat dari milikku? Para pemburu yang dikirim oleh asosiasi akhirnya tiba di sekolah. Para pemburu berjalan ke atas mengikuti arah penunjuk ajaib. Reaksi magis di koridor lantai 6 adalah yang paling ganas. Pemimpin para pemburu berbalik dan berbicara. Hati-hati semuanya. Para pemburu mengangguk. Melangkah ke tangga terakhir menuju lantai 6, pemandangan di depan mereka menarik perhatian para pemburu. Langit. Ork dengan irisan yang tak terhitung jumlahnya dan seorang pria dengan belati berdarah di tangannya. 039. Apakah orang itu? 039. Saat pemimpin tim melihat tatapan dingin Cheng Xiaoyusen, dia tanpa sadar menahan napas. Dia berhasil tetap tenang dan mengangkat radio. Ya, Hunter Seong Jinwoo ada di sini. Kemudian, dia melihat sekeliling lagi. Sudah selesai. Ucapnya tegas. Bab 144 Pilihan Raja. Sekelompok besar orang mengepung sekolah. Anak-anakku masih sekolah. Minggir. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri apa yang terjadi. Hei, hei. Tanpa kendali dari asosiasi dan polisi, tempat kejadian pasti akan menjadi medan syura. Para wartawan yang bergegas datang begitu mendengar berita itu juga sibuk mengambil gambar. Itu Cheng Jinwoo. Tembakan cepat. Cheng Jinwoo menghindari pandangan orang dan berjalan menuju personel terkait dari asosiasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.